Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Prodi Ekonomi. Untuk sekarang kuliah di Universitas IFET Semarang. Untuk saat ini mau menjelaskan tentang pasar oligopoli. Jadi langsung saja kepada pengertian pasar oligopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi dan menguasai sebagian besar penawaran produk atau jasa di pasar tersebut. Itu berikut ada beberapa definisi dari para ahli. Untuk yang pertama ada Paul Samuelson dan William Nordhaus. Mereka memaparkan bahwa pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual yang cukup besar dan mampu mempengaruhi harga pasar. Para penjual ini saling bersaing dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Untuk yang kedua ada Gregory Mankiw, mendefinisikan oligopoli sebagai suatu pasar dengan sedikit penjual dan banyak pembeli, di mana setiap penjualan memiliki pengaruh yang besar terhadap harga dan output pasar. Dalam oligopoli, keputusan masing-masing penjual akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan penjual lainnya. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli. Yang pertama itu hambatan masuk yang tinggi, di mana perusahaan besar seringkali menikmati skala ekonomi yang signifikan sehingga biaya produksi per unit lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil dan baru. Kemudian biaya awal yang tinggi juga memberikan dampak. Industri dengan biaya awal yang tinggi seperti investasi dalam teknologi, fasilitas produksi, dan penelitian dan pengembangan sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Kemudian ada regulasi lisensia, adanya regulasi pemerintah yang ketat dan kebutuhan akan lisensi khusus dapat membatasi jumlah perusahaan yang masuk ke pasar. Yang kedua ada kontrol atas sumber daya penting, yaitu beberapa perusahaan mungkin memiliki akses eksklusif atau dominan terhadap sumber daya penting yang diperlukan untuk memproduksi seperti bahan baku, teknologi khusus, dan jaringan distribusi. Yang ketiga ada merek dan loyalitas konsumen. Perusahaan yang sudah mapan mungkin memiliki merek yang kuat dan basis pelanggan yang loyal sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dan menarik pelanggan. Yang keempat ada penggabungan dan akuisisi. Perusahaan besar seringkali melakukan penggabungan merger dan atau akuisisi terhadap perusahaan lain untuk memperluas pangsa pasar mereka dan mengurangi jumlah pesaing. Yang kelima ada inovasi dan teknologi. Perusahaan-perusahaan yang mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi canggih dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh perusahaan lainnya. Yang keenam ada strategi penetapan harga. Perusahaan dalam pasar oligopoli sering menggunakan strategi penetapan harga yang agresif seperti predatory pricing untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Yang nomor 7, kerjasama antar perusahaan. Terkadang perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat melakukan kerjasama formal atau informal seperti kartel untuk mengontrol harga dan produksi, meskipun hal ini seringkali melanggar hukum persaingan. Yang terakhir ada diferensiasi produk. Perusahaan dapat menciptakan diferensi produk yang signifikan melalui fitur unik, kualitas, atau layanan tambahan yang membuat sulit bagi pesaing baru untuk menawarkan produk yang sebanding. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menciptakan lingkungan di mana hanya beberapa perusahaan besar yang mampu bertahan dan mendominasi pasar sehingga terbentuknya pasar oligopoli. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah jumlah perusahaan sedikit, hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Yang kedua, interdependensi keputusan. Keputusan satu perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan lain. Yang ketiga, produk homogen atau terdiferensiasi. Produk bisa serupa atau memiliki perbedaan dalam fitur, kualitas, atau merek. Yang nomor 4, hambatan masuk tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar karena biaya tinggi, regulasi, atau skala ekonomi. Yang kelima, penggunaan iklan intensif. Perusahaan sering menggunakan iklan untuk membedakan produk mereka. Nomor 6, kemungkinan perang harga atau kolusi. Persaingan harga bisa ketat atau perusahaan bisa bekerja sama untuk menghindari persaingannya. Yang ketujuh, kestabilan harga relatif. Harga cenderung stabil karena perusahaan menghindari perubahan drastis yang bisa memicu reaksi pesaing. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni. Produk ditawarkan
oleh perusahaan dalam pasar ini adalah homogen atau identik, contohnya industri baja, semen, dan aluminium. Yang kedua ada oligopoli terdiferensi, produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan berbeda dalam beberapa aspek seperti kualitas, fitur, atau merek, contohnya ada industri mobil, elektronik, dan produk makanan. Yang ketiga ada oligopoli kolusif, perusahaan dalam pasar ini bekerja sama baik secara formal maupun informal untuk menetapkan harga atau output demi mengurangi persaingan, contoh kartel OPEC dalam industri minyak. Yang nomor 4 oligopoli non kolusif, perusahaan ini bersaing secara aktif tanpa ada kerjasama untuk menetapkan harga atau output. Mereka cenderung memantau dan bereaksi terhadap tindakan pesaing, contohnya industri telekomunikasi dan penerbangan. Yang nomor 5 ada oligopoli terbuka. Tidak ada hambatan signifikan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, sehingga ada peluang untuk lebih banyak perusahaan berpartisipasi, contohnya ada industri retail yang besar. Yang nomor 6 ada oligopoli tertutup. Terdapat hambatan signifikan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar seperti regulasi ketat atau kebutuhan modal yang sangat besar, contohnya industri energi nuklir dan penyiaran televisi. Nomor 7 ada oligopoli simetris. Perusahaan ini memiliki ukuran, kekuatan, dan pangsa pasar yang relatif sama. Mereka cenderung memiliki strategi yang mirip dan seimbang dalam persaingan, contohnya industri ban mobil. Untuk yang nomor 8, oligopoli asimetris. Terdapat perbedaan signifikan dalam ukuran, kekuatan, dan pangsa pasar antara perusahaan yang ada. Beberapa perusahaan mungkin mendominasi lebih besar daripada yang lain, contohnya industri smartphone, di mana beberapa perusahaan besar menguasai sebagai besar pasar. Masing-masing jenis pasar oligopoli ini memiliki karakteristik dan dinamika persaingan yang berbeda, yang mempengaruhi strategi dan keputusan bisnis yang terlibat. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Untuk pertama, kelebihannya adalah inovasi dan R&D. Perusahaan dalam pasar oligopoli sering memiliki sumber daya yang cukup besar untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan inovasi dan teknologi yang baru. Kemudian yang nomor 2 adalah skala ekonomi. Perusahaan besar dalam pasar oligopoli dapat menikmati skala ekonomi yang memungkinkan mereka memproduksi dengan biaya lebih rendah per unit, sehingga bisa menawarkan produk sehingga harga lebih kompetitif. Yang nomor 3 ada stabilitas pasar. Harga dalam pasar oligopoli cenderung lebih stabil karena perusahaan enggan mengubah harga secara drastis untuk menghindari perang harga dan pesaing. Nomor 4, pilihan produk yang lebih baik. Dengan adanya diferensi produk, konsumen mendapatkan pilihan yang lebih banyak dan beragam dalam hal fitur, kualitas, dan merek. Nomor 5 ada kemampuan menanggulangi fluktuasi ekonomi. Perusahaan besar dalam pasar oligopoli lebih mampu bertahan dan beradaptasi terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan perusahaan kecil dalam pasar persaingan yang sempurna. Adapun kelemahan dari pasar oligopoli, yang pertama ada harga lebih tinggi, karena kurangnya persaingan dapat menyebabkan harga produk lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, kurangnya efisien, karena perusahaan mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, karena kurangnya tekanan persaingan yang signifikan. Yang nomor 3, kolusi dan kartel. Adanya resiko perusahaan melakukan kolusi untuk menetapkan harga atau output yang dapat merugikan konsumen dan mengurangi efisiensi pasar. Nomor 4, hambatan masuk yang tinggi. Hambatan masuk yang tinggi dapat menghalangi perusahaan baru masuk ke pasar, mengurangi persaingan dan inovasi yang datang dari pendatang baru. Nomor 5, ketergantungan pada perusahaan besar. Ekonomi menjadi terlalu bergantung pada keputusan dan kesehatan finansial beberapa perusahaan besar yang dapat menimbulkan risiko jika salah satu perusahaan tersebut mengalami kesulitan. Yang terakhir, kurangnya respon terhadap kebutuhan konsumen. Karena kekuatan pasar yang besar, perusahaan dalam oligopoli mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen dibandingkan perusahaan dalam pasar yang lebih kompetitif. Secara keseluruhan ini, pasar oligopoli memiliki kelebihan dalam hal inovasi dan stabilitas, tetapi juga memiliki kelemahan seperti potensi harga tinggi dan kurangnya persaingan yang dapat merugikan konsumen. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari pasar oligopoli. Yang pertama ada dampak positifnya dulu. Yang pertama, inovasi teknologi, di mana perusahaan dalam pasar oligopoli cenderung memiliki sumber daya
yang cukup untuk berinvestasi dalam penelitian pengembangan yang dapat mendorong inovasi dan teknologi baru. Ini dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. Yang kedua ada skala ekonomi. Perusahaan besar dalam pasar oligopoli dapat mencapai skala ekonomi yang berarti biaya produksi per unit lebih rendah. Hal ini bisa diterjemahkan menjadi harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Nomor 3, stabilitas pasar, di mana pasar oligopoli cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif karena perusahaan menghindari perang harga yang dapat merugikan semua pihak. Nomor 4, pilihan produk. Dengan adanya diferensi produk, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam hal fitur, kualitas, dan merek yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Yang nomor 5, kemampuan bertahan. Perusahaan besar dalam pasar oligopoli sering lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, yang dapat memberikan stabilitas ekonomi secara umum. Untuk yang dampak negatifnya dari pasar oligopoli adalah yang pertama, harga lebih tinggi dikarenanya kurangnya persaingan dapat menyebabkan harga produk lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, adanya kurang efisien karena perusahaan mungkin tidak memiliki insentif yang kuat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya karena kurangnya tekanan persaingan yang signifikan. Yang ketiga, kolusi dan kartel. Adanya resiko perusahaan melakukan kolusi untuk harga dan output. Yang keempat, adanya hambatan masuk yang tinggi, yaitu dapat menghalangi perusahaan baru masuk ke pasar, mengurangi persaingan dan inovasi yang datang dari pendatang baru. Kemudian yang kelima, ketergantungan pada perusahaan besar. Jadi ekonomi menjadi terlalu bergantung pada keputusan dan kesehatan finansial. Yang nomor 6, kurangnya respon terhadap kebutuhan konsumen karena kekuatan pasar yang besar. Perusahaan dalam oligopoli mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen dibandingkan perusahaan dalam pasar yang lebih kompetitif. Untuk yang terakhir itu ada contoh-contoh dari pasar oligopoli. Yang pertama ada industri otomotif, contohnya itu seperti Toyota, Volkswagen atau Ford, yang mereka menguasai pangsa pasar yang signifikan yang saling bersaing dalam inovasi, teknologi, dan harga. Yang kedua ada teknologi industri seperti pasar smartphone. Pasar ini didominasi oleh perusahaan seperti Apple, Samsung, Huawei, dan lainnya. Meskipun ada banyak pemain lain, beberapa perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar global. Untuk yang ketiga, industri telekomunikasi seperti di Indonesia itu ada Telkom, dan banyak negara memiliki beberapa layanan telekomunikasi. Untuk yang nomor 4 adalah industri penerbangan, jadi maskapai. Banyak di negara didominasi oleh beberapa maskapai. Kalau untuk di Amerika Serikat itu ada American Airlines, untuk di Indonesia itu ada Garuda dan Lion Air dan lain-lainnya. Untuk yang nomor 5, industri energi, yaitu contohnya pasar minyak dan gas. Nomor 6 ada retail, yaitu pasar retail besar seperti Walmart, Costco, dan Amazon di Amerika Serikat. Untuk yang di Indonesia mungkin seperti Alfamart atau Indomaret. Kemudian nomor 7, industri minuman bersoda. Nomor 8 ada industri farmasi, yaitu beberapa perusahaan yang besar seperti Pfizer, Johnson, Merck, dan lain-lain. Kalau mungkin di Indonesia adanya beberapa produk seperti Kimia Farma. Untuk yang nomor 9 atau terakhir ada industri media, yaitu seperti media hiburan, televisi, yang menguasai sebagian pasar industri dan hiburan. Beberapa pasar-pasar ini menunjukkan bagaimana beberapa perusahaan besar dapat menguasai sebagian besar pangsa pasar, menciptakan kondisi oligopoli di mana mereka memiliki kekuatan signifikan dalam menentukan harga, inovasi, dan strategi pasar. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu pasar oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh sedikitnya jumlah produsen besar yang mendominasi sebagai besar pangsa pasar. Ciri-ciri utamanya termasuk jumlah perusahaan yang sedikit, produk yang bisa homogen atau terdiferensiasi, interdependensi keputusan antara perusahaan dan hambatan masuk yang tinggi. Kemudian pasar oligopoli juga dapat memiliki dampak positif seperti inovasi dan stabilitas harga, namun memiliki dampak negatif seperti potensi harga yang lebih tinggi dan kurangnya efisiensi. Untuk contoh industri yang sering mengalami oligopoli meliputi otomotif, telekomunikasi, dan energi. Secara keseluruhan, pasar oligopoli memainkan peran penting dalam perekonomian modern dengan keuntungan dan tantangan yang perlu dikelola melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Untuk sekian pembahasan dari pasar oligopoli, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.